فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى ما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan daripada kitab Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis dan disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala, bab yang ke-6, yaitu karakteristik manhaj salaf. Yang pertama yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, karakter dari manhaj salaf. Yang pertama adalah sangat jelas, ya, gamblang dan mudah untuk dipahami serta diamalkan. Jadi manhaj salaf ini jelas, penjelasan yang ada di dalamnya berkaitan tentang masalah akidahnya ataupun amalan yang dilaksanakannya di dalam manhaj salaf, yaitu adalah sangat jelas, gamblang. Tidak perlu ada ilmu-ilmu kasyaf, ilmu-ilmu pembuka batin, tidak perlu. Dia sangatlah jelas, mudah dipahami dan juga mudah untuk diamalkan serta diajarkan. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Nabi SAW, Inni qad taraktukum ala mithlil bayda. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, jelas, tak ada noda di dalamnya. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, ya, malamnya seperti siang. Artinya tidak ada yang tersembunyi, semuanya terang di mata manhaj salaf, ajaran yang ada di dalam agama Islam. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalanku, melainkan mereka akan rusak serta binasa. Maka orang yang berpaling daripada Islam yang murni, Islam yang bersih ini, Islam yang hak ini, maka mereka akan berada di dalam kerusakan dan kebinasaan. Kemudian karakteristik daripada manhaj salaf yang kedua adalah bersepakat di atas satu manhaj. Bersepakat di atas satu manhaj. Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menginginkan kebenaran dan akidah yang sahihah kecuali bersama ahlul hadis dan ahlul asar, karena mereka mengambil ilmu agama dan akidah mereka secara berantai, tidak terputus dari satu generasi ke generasi sebelumnya sampai kepada tabi'in, dan para tabi'in mengambil agama dan akidah mereka dari sahabat Rasulullah SAW, dan para sahabat mengambil akidahnya, pemahamannya, sumber agamanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah ta'ala, sesungguhnya semua ayat-ayat tentang sifat Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai takwil ataupun tafsirnya. Aku telah menelaah tafsir-tafsir yang dinukil oleh para sahabat dan hadis yang meriwayatkan dan aku telah mendapatkan lebih dari 100 kitab tafsir dengan kehendak Allah, dari kitab-kitab yang besar maupun kitab tafsir yang kecil. Namun tidak aku temukan sampai saat ini ayat-ayat atau hadis-hadis sifat dengan penafsiran yang menyelisihi pemahaman yang telah diketahui. Maka dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, ketika kita para penuntut ilmu berupaya untuk mengkaji takwil atau tafsir daripada ayat Al-Quran serta pemahaman hadis Rasulullah SAW, maka kembalikanlah pemahaman kita ini kepada pemahaman para sahabat.
Kembalikanlah pemahaman kita ini kepada pemahaman para sahabat. Bagaimana caranya? Kembali kepada hadis. Makanya tadi sebagaimana disampaikan oleh Al-Asbahani, ambillah ilmu ini dari ahlul athar dan ahlul hadis. Ahlul athar itu adalah orang yang mengkaji ilmu agama berantai yang akan sampai penjelasannya ini sampai kepada para sahabat. Asar, asar, hamzah, sa dan ra, asar. Bukan ain, so dan ra, itu asar. Nah, itu beda lagi waktu salat itu, atau artinya masa. Ya, wal asar pakai ain dan sad. Adapun ini hamzah, sa, asar. Apa namanya? Asar. Ada ahlul asar dan ada ahlul hadis. Ya. Dan keduanya mempunyai metode yang sama, yaitu mengambil ilmu dengan berdasarkan rantai periwayatan. Rantai periwayatan artinya mereka tidaklah mengambil ilmu dari seseorang sampai dia ketahui apakah orang ini juga mengambil dari siapa sebelumnya dan seterusnya. Maka kita hendaknya mempelajari. Ya, kita saja kalau pengen berobat kita tahu dulu ini dokternya udah tamat kuliah apa belum. Dokternya benar-benar jurusan kedokteran apa bukan. Jangan-jangan cuman bermodal hanya sekedar informasi yang ada di media sosial, YouTube dan seterusnya yang semisalnya, akhirnya dia buka praktek. Ya, untuk kesehatan dunia saja kita selektif, apalagi ini kesehatan jiwa, kesehatan hati, kesehatan akal, kesehatan agama, maka tentu kita harus lebih berhati-hati lati. Jadi bukan hanya satu hati yang kita bawa, yang batin, begitu pula yang zahir. Makanya hatinya ada dua, hati yang batin maupun hati yang zahir. Makanya mata ada dua, mata zahir dan mata batin. Ya, mata zahir dan mata batin. Ada lagi mata yang lain, mata kaki sama mata ikan. Tentu yang ini tidak bisa melihat. Yang ini tidak bisa melihat. Yang bisa melihat dari anggota tubuh kita ini ada dua, mata yang ada di kepala kita ini dan juga mata yang ada di dalam hati, yaitu mata hati. Perbedaan pendapat dari para sahabat tidaklah membawa di dalam perselisihan, baik itu berkaitan tentang masalah akidah dan juga berkaitan tentang masalah manhaj. Ya, makanya teruslah belajar agar kita bisa lebih dewasa dan lebih luas pengetahuan kita di dalam menyikapi dan memberikan penilaian dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Dan sekali lagi, perselisihan itu bukan berarti pertikaian. Perselisihan itu adalah sesuatu yang memang perbedaan pendapat, tetapi tidak sampai menjadikan para sahabat ini bertikai. Kemudian tidak sampai menjadikan sahabat satu dengan yang lain ini karena berbeda pendapat menjadikan mereka saling bermusuhan, saling menjustifikasi bahwasanya mereka lah yang berada di dalam kebenaran, kemudian selain daripada itu berada di dalam kebatilan. Tidak. Maka kita harus cerdas, dewasa di dalam menyikapi perbedaan yang ada di antara kalangan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dalam ilmu asar ataupun ilmu hadis itu ada dirayah, ada riwayah. Ada diroyah, ada riwayah. Nah, ini penjelasannya kalau tidak salah saya dapatkan videonya kemarin disampaikan oleh Dr. Sufyan Baswedan, ahlul hadis, Dr. Fakultas Hadis dari Universitas Islam Madinah, hafizahullah taala, dan beliau juga salah satu daripada dosen di Jember kalau tidak salah. Kemudian membuka banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang masalah ilmu riwayah dan diroyah. Maka silahkan dipelajari penjelasan yang lebih jelas lagi, yang lebih luas lagi, yang lebih gamblang lagi tentang masalah diroyah dan riwayah. Ada diroyah, ada riwayah. Dan tafsir pun juga ada diroyah, ada riwayah. Dan diantara ilmu tafsir membahas masalah diroyah dan riwayah itu adalah tafsir Fathul Qadir. Ya, kemudian diantaranya juga tafsir Ibnu Katsir, Yahya ibn Abi Katsir, rahimallahu taala. Ya. Maka bersepakatnya manhaj salaf yaitu berada di dalam satu manhaj, ya.
Artinya satu manhaj adalah satu pondasi, pijakan, asas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, hadis dan sesuai pemahaman salafus saleh. Tambahkan pemahaman salafus saleh. Karena banyak orang bahkan Syiah pun juga mengatakan akidah kami Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini dia. Tetapi pemahamannya sesuai dengan pemahaman a'immahnya, imam-imam mereka, ya, yang Itsna Asyara, yang jumlahnya ada 12 dan seterusnya. Banyak dari kita, dari firqah-firqah dhalah, firqah-firqah yang batil, mereka juga menyatakan dirinya adalah yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berdalil dari Al-Quran dan hadis, tapi tidak ada kelanjutannya. Apa itu pemahamannya? Tidaklah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Makanya ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, nasihat kepada para penuntut ilmu. Ketika ditanya apa manhajmu, maka jawablah bukan hanya sekedar manhajku adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi hendaknya sesuai pemahaman Al-Quran dan hadisnya dengan pemahaman salafus saleh. Jelas? Alhamdulillah. Minum dulu Pak. Bismillah. Yang ketiga, karakter yang menjadi nilai idealis yang utama di dalam manhaj salaf, yaitu adalah manhaj salaf senantiasa berkumpul di atas kebenaran. Berkumpul di atas kebenaran. Berkumpul di atas kebenaran adalah salah satu ciri yang jelas bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip yang agung ini ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan pengamalannya para sahabat salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan diamalkan oleh nabinya dan pengikutnya yang datang setelahnya, yaitu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah. Dan yang dimaksud dengan tali Allah di sini adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran agama Islam, bukan ajaran nenek moyang yang ada di adat istiadat atau ajaran yang banyak dilakukan oleh manusia. Tidak, tapi berpegang teguhlah dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'da'a, ketika dahulu di masa jahiliyah kalian dalam keadaan a'da', bermusuhan satu dengan yang lain. Suku-suku ini kan mereka saling bermusuhan, suku-suku yang ada di masa jahiliyah, ya. Mereka mengatakan mereka lebih baik dari yang lainnya, ya. Mereka saling berselisih dalam ajaran, dalam keyakinan, dalam perbuatan, dan seterusnya. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah mempersatukan hati kalian. Yang mempersatukan hati manusia ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita meyakini bahwasanya perbuatan kita ini bisa menyatukan perselisihan yang terjadi di antara manusia. Karena hati kita ini berada di antara dua jemarinya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah membolak-balikkan hati hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka kemampuan untuk bisa menyatukan hati kaum muslimin yaitu hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya, bi ni'matihi, dengan nikmatnya. Apa itu nikmatnya yang dimaksud di sini? Dengan nikmat Allah itulah akhirnya mereka yang berselisih di masa jahiliyah menjadi saling bersatu, saling bersaudara. Yang dahulunya saling membenci, saling bermusuhan, kini saling bersatu dan bersaudara. Apa yang dimaksud dengan karunia dan nikmat di sini? Bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Yang dimaksud di sini adalah agama Islam.
suku boleh berbeda, ras boleh beragam, ya. Tetapi ketika mereka menjalankan ajaran yang sama, yaitu ajaran syariat Islam, maka perbedaan daerah, watak, kemudian tabiat, kebiasaan ini akan menjadi bersatu. Mereka yang tidak akan yang dahulunya sebelumnya belum pernah berkenalan dengan sesama Islam atau sesama ajaran yang ada di dalam syariat Islam mereka laksanakan, maka yang tadi tidak saling berkenalan akan berkenalan, kemudian yang jauh menjadi dekat, kemudian yang tadi yang awalnya dianggap musuh akan dianggap menjadi saudara karena mereka berpegang teguh dengan ajaran yang sama. Apa itu? Ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha." Dan Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh dengan jarak Nabi Muhammad SAW sangatlah jauh. Tetapi wasiat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sama dengan wasiat yang diberikan oleh Nabi Nuh. Sehingga dari sini kita dapatkan pelajaran bahwasanya agama Islam adalah agama yang selalu akan sama ajarannya sampai pada hari kiamat. Jangan pernah membedakan masa dan tempat. Oh, ajaran Islam kalau di tempat kami ini, yang ini mohon maaf belum bisa dikerjakan. Iya, oh ini belum berlaku, tapi bisa berlaku tempat lain silahkan. Tapi di tempat kami belum bisa karena menyelisih adat. Nah ini dia. Karena ada sebagian dari hukum syariat Islam mereka terima, tapi sebagian lainnya mereka tolak karena menyelisih hawa nafsu, kebiasaan, adat istiadat setempat. Padahal sini Allah telah tegaskan sama, tidak ada perbedaan, sehingga harusnya umat Islam yang mengaku agamanya adalah agama Islam, maka tentu dia hendaknya menjalankan semua syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada perbedaan dari setiap para nabi. Kemudian bahkan ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Ya. Dan apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim sama, kepada Nabi Musa sama, kepada Nabi Isa pun juga sama. Ini tentu panggilan kepada siapa? Yahudi dan Nasrani, karena mereka pengikut Nabi Musa. Siapa mereka? Yahudi. Mereka yang mengikuti Nabi Isa. Siapa mereka? Nasrani. Maka sama ajaran Nabi Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh, tidak ada perbedaan. Sehingga seharusnya tata cara ibadah, keyakinan zahir maupun batin, ucapan maupun perbuatan harusnya semuanya sama. Yaitu tegakkanlah keimanan dan ketakwaan. Apa itu letak kesamaannya? An aqimuddin, tegakkanlah agama ini dengan keimanan dan ketakwaan. Wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Maka ayat ini tidaklah menganjurkan kita saling berselisih dan berpecah belah. Maka kalau ada satu dengan yang lain menghujat, tujuannya adalah untuk mengumbar kebencian, perselisihan, perpecahan, maka tentu ini adalah diantara fitnah yang menjadi salah satu dari langkah-langkah syaitan. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46. Quran surah Al-Anfal ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Kekuatan persatuan umat Islam ini menjadi hilang, sehingga mereka musuh-musuh Islam memiliki kekuatan. Karena melihat kekuatan umat Islam ini goyah, gentar, kemudian hilang, sehingga musuh-musuh Islam mereka jadikan itu menjadi kesempatan untuk bisa menjatuhkan dan menghancurkan keyakinan yang ada di dalam agama Islam.
Ya, dengan mereka mengatur strategi merusak akidah melewati cara-cara yang banyak, khususnya melewati media sosial secara masif. Lailun wa naharun, baik itu di pagi harinya, di siang harinya, ataupun di sore hari maupun juga di malam hari. Mereka musuh-musuh Islam tidaklah pernah tidur, tidaklah pernah membiarkan umat Islam ini akan beribadah dengan baik dan benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka janganlah kita goyah, janganlah kebersamaan kita ini hilang pudar, apalagi runtuh, karena sungguh ini adalah diantara fitnah yang akan menjadikan umat Islam terpecah belah, berselisih, kemudian buruk di dalam ukhuwah dan di dalam akidah ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya mukmin dengan mukmin yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain harusnya layak seperti satu bangunan. Harusnya mereka seperti satu bangunan. Kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, bagaikan bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Kita di antara orang-orang yang beriman harusnya saling menguatkan. Dan cara kita menguatkan satu dengan yang lain bagaimana caranya? Dengan nasihat. Dan nasihat tentunya berdasarkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan inilah yang disebut dengan watawasau bil haqqi, saling memberikan nasihat dengan kebenaran. Dan kebenaran disebutkan oleh banyaknya para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, Tafsir As-Sa'di atau tafsir Taisir Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, makna daripada bil haq yaitu adalah bil Quran was sunnah ala fahmi salafis saleh. Bil haq itu adalah dengan Al-Quran dan sunnah, dan tentunya sesuai pemahaman salafus saleh, yaitu pemahaman generasi dahulu yang baik, di antaranya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mereka itulah yang dikenal dengan salafus saleh, dan mereka itulah yang dikenal dengan salafus saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersatu, saling mencintai, dan melarang dari berpecah belah dan berselisih yang dapat menyebabkan berpecah belahnya kalimat kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jama'ah rahmah wal furqah azab. Al-jama'ah rahmah wal furqah azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadits yang hasan yang dikeluarkan dari Imam Ahmad dan juga dikutip oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jamaah rahmatun, berjamaah, bersatu di atas kebenaran. Berjamaah ini artinya apa? Bersatu di atas kebenaran. Jangan dia bersatu tapi ternyata bersatunya bukan di atas kebenaran, di atas kebatilan. Al-jama'ah rahmah, berjamaah adalah rahmat. Wal furqah yaitu adalah berpecah belah, merupakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kalimat atau hadis yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan yang terjadi di antara umatku adalah merupakan rahmat. Ada orang yang menggunakan dalil ini, oh nggak apa-apa kita berbeda, dan sekarang kembali kepada mana yang kita anggap yang kuat daripada keyakinan tersebut. Sekarang ini kan masalah perbedaan tadi khawatirnya terjadi karena berangkat dari hawa nafsu.
Boleh Anda berselisih dengan kami. Ya. Anda mau meyakini demikian silahkan. Tapi kalau kami tidak. Dikhawatirkan pemahaman yang mereka ambil ini bukanlah pemahaman yang betul-betul berangkat dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, tetapi berangkat hanya daripada kepala-kepala thariqat mereka, para kepala tasawuf mereka, kepala-kepala ormas mereka. Tidaklah bisa kita jadikan apa pendapat individual sebagai landasan di dalam beramal. Tidaklah bisa kita mengambil pendapat individual di dalam landasan beramal. Nah, ini kaidah ini untuk para penuntut ilmu. Tidak bisa kita mengambil pendapat yang bersifat individual untuk dijadikan sebagai landasan beramal. Karena bisa jadi pendapat individual ini adalah berangkat dari logika, prasangka, perasaan ataupun juga hawa nafsu. Apa pendapat individual bisa jadi benar tapi bisa jadi juga salah dan seringnya salah. Dan seringnya adalah salah. Maka kalau mau tentunya kita mengambil sebaik-baik pendapat, sebaik-baik penjelasan, yaitu adalah penjelasan yang telah diterangkan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satu ayat melainkan mereka telah memberikan penjelasan, dan tidak ada satu hadis melainkan para sahabat pun juga sudah memberikan penjelasan. Lah hebat betul kita yang jauh dari generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bisa memahami ayat tanpa melewati pemahamannya para sahabat. Dan begitu pun juga kita mendapatkan hadis kemudian memahaminya dan mengamalkannya tanpa melewati pemahaman para sahabat. Dan bisa jadi hadis yang sampai kepada kita ini bukanlah hadis. Sebagaimana tadi diantara ini yang sering diangkat untuk melegalkan tentang masalah perselisihan diantara kaum muslimin. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan yang terjadi diantara umatku adalah rahmat. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Wal furqu azab. Perselisihan itu adalah merupakan siksaan. Di sini azab, siksaan. Lah jangan pula nanti mengatakan wah ini ada kontradiksi. Ada seolah-olah terjadi ta'arud. Ta'arud itu adalah pertentangan di dalam memahami makna yang terjadi dari teks hadis satu dengan yang lainnya. Di satu hadis Nabi SAW mengatakan, katanya tadi ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan perselisihan antara umatku adalah rahmat, tapi dalam hadis yang lain yang dikeluarkan dari Imam Ahmad ini bahwasanya al-furqu azab, perselisihan malah siksa. Lah ini satu rahmat, yang satu siksaan, gimana ceritanya? Maka jangan pula mengatakan oh ini hadisnya tak boleh kita pilih salah satunya. Tidak, kita telaah dulu derajatnya. Yang satu ini hasan, ternyata yang satunya lagi adalah apa? Dhaif. Banyaknya ahlul ilmi yang menyatakan hadis ini dhaif, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil penguat agar bisa memperbolehkan kita terjadi perselisihan di antara para ulama atau di antara kaum muslimin. Dan bahkan disebutkan oleh diantaranya para ahlul ilmi, hadis ikhtilafu ummati, perselisihan yang terjadi di tengah umatku adalah merupakan rahmat. Hadis ini adalah maudhu' makdzub, hadis palsu dan penuh kedustaan, palsu dan dusta. Nah, ini luar biasa pernyataan para ulama ya. Disebutkan oleh Al-Munawi dari Subki annahu qala laysa bima'rufin indal muhadditsin. Hadis yang tadi perselisihan umatku adalah merupakan rahmat enggak pernah dikenal di kalangan ahlul hadis indal muhadditsin ya. Bagaimana kita yang bukan ahlul hadis membawakan ini sebagai hadis, padahal ahlul hadis sendiri tidak mengenal pernyataan kalimat tersebut sebagai hadis. Walam akif lahu ala sanadin sahih wala dhaifin wala maudhu'. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi dari As-Subki rahimahullah ta'ala bahwasanya aku tidak mendapatkan pernyataan ini dengan sanad yang sahih, begitupun juga dengan sanad yang dhaif, begitupun juga dengan sanad yang maudhu'. Tidak ada baik dari dhaif maupun juga maudhu', tidak ada kalimat ini ikhtilafu ummati rahmah. Ya, maka Nabi saja tidak memperbolehkan adanya perselisihan. Allah pun juga sedemikian, tidak memperbolehkan perselisihan. Kenapa kok bisa menjadi ada kalimat statement yang memperbolehkan kita untuk saling berselisih? Nah, ini dia
syubuhat. Inilah yang diantara kalimat syubuhat. Ya. Man arada bi Man arada buhbuhatal jannah fa'alaihi bil jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menginginkan rumah atau istana di tengah surga, maka hendaklah ia bersama al jamaah, yaitu persatuan kaum muslimin di atas kebenaran agama ini. Itulah yang disebut dengan al jamaah. Dan seterusnya dikutip di sini tambahan dalil. Namun kita cukupkan, silahkan nanti bisa dibaca dalil ini. Kita tidak menerangkan, cukup kita baca saja hadisnya ya. Karena insya Allah hadis ini sangat jelas maknanya. Nabi SAW mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling berhasad. Wala tabaghadu, dan juga jangan saling membenci. Wala tajassasu, dan juga jangan saling memata-matai, mencari-cari aib orang lain. Wala tahassasu, dan juga jangan saling curi-mencuri kabar. Ya. Wala tanajashu, dan juga jangan saling berjual beli dengan akad najash, yaitu akad yang bersifat gharar, yang masuk ke dalam kaidah ribawi. Ya. Terdapat kezaliman di dalamnya. Ini akad najash. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Wa fi riwayatin di Muslim, dalam riwayat oleh Imam Muslim, wala taqata'u, dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan persaudaraan. Wala tadabaru, dan juga jangan saling menjauhi, saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tahasadu, dan juga jangan saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan teruslah kalian, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Ikhwana kama amarakumullah, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tambahan faidah yang dikutip oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala, sikap ahlu sunnah terhadap perselisihan. Nah, kita harus mengetahui ini dia, etika, adab, kaidah tatkala kita melihat di antara ahlu sunnah terjadi perselisihan. Apalagi kemarin sempat kan terjadi perbedaan pendapat, masa politik. Bolehnya memilih dan tidak bolehnya memilih. Nah, ini kan beda pendapat sesama ustadz ahlus sunnah, ustadz-ustadz yang memiliki pemahaman yang baik, yang berkompeten di dalam pemahaman Al-Quran dan hadis, dan insya Allah baik pemahaman mereka sesuai dengan salafus sunnah atau salafus soleh. Di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah khilafiyah atau ikhtilaf, bahwa selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad pada perkara yang diperbolehkan ijtihad padanya, maka sebagian mereka memberikan uzur, maaf kepada sebagian yang lainnya. Satu sama lain tidak saling dendam, tidak saling memusuhi, tidak pula saling membenci, saling menghujat, karena mereka meyakini bahwa mereka bersaudara meskipun terjadi perbedaan pendapat. Mereka meyakini bahwa perbedaan pendapat yang timbul dari ijtihad pada perkara yang diperbolehkan berijtihad padanya, pada hakikatnya bukanlah perbedaan pendapat. Nah, ijtihad di dalam perbedaan pendapat atau mengeluarkan pendapat ini bukanlah perbedaan hati, ya, tetapi ini adalah hanya sebatas perbedaan ketajaman pemikiran, pemahaman di dalam mengolah suatu masalah yang terjadi di tengah kaum muslimin, ya. Maka ijtihad ini berangkat dari ilmu, ijtihad ini berangkat dari hikmah, dari sebuah kedewasaan dan kecerdasan. Mereka meyakini bahwa bersaudara, saudara mereka yang menyelisihi dalam suatu perbuatan itu, selama itu mengikuti dalil. Ini dia, ijtihad di dalam masalah yang boleh kita berijtihad, hendaknya juga dibangun di atas dalil. Masing-masing punya dalil, ya.
pada hakikatnya telah menyepakati mereka karena mereka semua mengajak manusia untuk mengikuti dalil di mana saja mereka berada. Mereka tidak mengajak manusia untuk mengikuti pendapatnya, tetapi sekali lagi pada hakikatnya ijtihad, terjadi perbedaan silang pendapat di antara para ulama di dalam ijtihad mereka. Pada asalnya mereka tidak mengajak umat ini untuk mengikuti sebatas pendapat mereka, tetapi pada asalnya mereka hakikatnya mengajak umat ini untuk mengikuti dalil. Cuman nanti di dalam mengaplikasikan pemahaman dan amalan dari dalil itu, disinilah terjadi ikhtilaf, dan disitulah terdapat ranah ijtihad. Nah, nanti kita masuk lagi ke kaidah usul fikih. Siapa mereka para mujtahidin? Ya, di dalam perkara apa saja yang diperbolehkan untuk ijtihad dan siapa saja yang diperbolehkan untuk bisa berijtihad. Itu ada lagi kaidahnya. Ada lagi kaidahnya, sehingga tidak semua penuntut ilmu mereka bisa dikatakan orang yang diperbolehkan untuk berijtihad, dan tidak semua masalah agama itu bisa berijtihad di dalamnya. Selanjutnya, adapun perkara yang tidak diperbolehkan adanya perbedaan pendapat di dalamnya, yaitu perkara menyelisih jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat tabi'in, seperti perkara-perkara akidah. Perkara akidah ini bukan perkara yang diperbolehkan di dalamnya ijtihad. Oh, kami thariqat ini ijtihadnya dalam akidah ini gini, enggak ada, semuanya ala manhajin wahidin, ala aqidatin wahidatin, ala dinin wa fahmin wahidin. Enggak ada perbedaan, semuanya di atas persatuan. Satu agamanya, pemahamannya, pengamalannya harus sama. Di dalam akidah dan manhaj, di mana sebagian manusia telah tersesat di dalamnya. Dan perbedaan pendapat ini muncul setelah 3 kurun, 3 generasi terbaik yang telah diutamakan dan dipuji dari lisan Nabi SAW. Siapa mereka? Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Adapun permasalahan yang terjadi zaman Nabi SAW dalam perkara yang diperbolehkan berijtihad padanya, maka perbedaan pendapat seperti ini akanlah terus terjadi, terjadi. Contohnya mungkin seperti kaifiyah fikih, tata cara wudu, tata cara tasyahud, tata cara turun dari i'tidal menuju sujud, dari sujud menuju ke qiyam, tata cara berdiri. Nah, ini terjadi ijtihad di antara para ulama. Ya, terjadi ijtihad di antara para ulama, namun landasan dalil mereka ada, sehingga ketika terjadi ijtihad di antara para ulama berdasarkan dalil-dalil yang mereka punyai, maka tentu dari kita bisa mengkajinya dan dari kita bisa memilih dari mana pendapat yang kita rasa lebih kuat untuk bisa kita pilih dan kita amalkan. Jangan kita pilih tapi nggak diamalin, kita pilih tapi habis itu ditinggalin. Lantas buat apa kita memilih suatu pendapat kalau kita tidak ada upaya untuk mengamalkannya, ya. Kita lihat orang yang berijtihad, kalau mereka benar, apa kata Nabi SAW? Jika ijtihad mereka ini berada di atas kebenaran, maka mereka akan mendapatkan 2 pahala. Falahu ajran wa idza hakama fajtahada, ketika dia mengambil suatu keputusan hukum dan kemudian dia berijtihad, summa akhta'a, kemudian dia melakukan kesalahan, kekeliruan di dalam ijtihadnya, falahu ajrun, maka orang mujtahid tadi sekalipun dia keliru di dalam ijtihadnya, tetap saja dia mendapatkan 1 pahala, ya, ajrun, dapat ajar, balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ijtihadnya itu di atas dalil, bukan di atas rasio, bukan di atas pendapat, akal, bukan di atas hawa nafsu, tidak, tapi dia berupaya mendalami, mengkaji suatu dalil, qaddarallah di dalam ijtihadnya ternyata salah, ya. Dan sekarang ini alhamdulillah, jika ada ijtihad yang keliru dari masa ke masa, rasanya sudah mulai ada perbaikan dari para ulama, meluruskan, upaya untuk meluruskan ijtihad yang keliru. Contohnya seperti di dalam Nadhar, Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah taala di dalam ijtihadnya apa? Membolehkan
melihat auratnya para wanita ketika laki-laki ada keinginan untuk mengkhitbahnya, mengkhitbah wanita tersebut. Berdasarkan dari mana ijtihadnya? Bolehnya melihat bagian betis kaki wanita. Karena ketika itu ada salah seorang sahabat, dalilnya sahih, dalilnya kuat dengan sanad yang kuat. Ketika ada salah seorang sahabat ingin menikahi wanita Ansor, kemudian Nabi SAW bertanya, apakah engkau sudah melihatnya? Belum ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, lihatlah. Lihatlah. Kalimatnya di sini lihatlah. Berarti kan bisa berlaku secara umum. Bahkan seluruh auratnya pun juga bisa masuk dalam perintah melihatlah. Maka dari sini ijtihadnya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah taala, ya kalau tidak salah dikutip juga di dalam kitabnya itu Al-Muhalla, beliau mengambil pendapat bahwasanya melihat seluruh anggota tubuh wanita yang ingin dikhitbah hukumnya boleh dengan syarat ada niat betul-betul ingin berkhitbah atau mengkhitbahnya. Nah, ini salah satu ijtihad beliau, tapi dari masa ke masa tentunya jika ada kekeliruan yang didapatkan oleh ulama kita yang memiliki pemahaman yang baik di dalam Al-Quran dan hadis, tentunya mereka akan mencoba untuk meluruskan kekeliruan tersebut. Makanya di sini ada istilah kata jumhur. Di dalam ilmu fikih itu ada istilah yang namanya jumhur, mayoritas. Maka kalau kita saat ini melihat terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, maka ambillah pendapat yang di situ dipilih oleh banyaknya para ulama, mayoritas. Jangan mayoritas para ulama menolaknya, tetapi juga ada minoritas pendapat ulama menerima pendapat tersebut, kita malah ikut di pendapat yang minoritas. Biar apa? Biar yang minoritas jadi mayoritas. Tentu ini juga niat yang batil, ya, niat yang batil. Subhanallah, niat yang keliru. Tentu kalau kita bisa melihat para mujtahid, banyak mereka condong memilih suatu pendapat A contohnya, dan mereka banyak menolak pendapat yang B. Tentu kita yang belum masuk kepada ranah mujtahidin, yang tidak memiliki bekal dalam ijtihad, maka tentu hendaknya kita mengambil pendapat yang sudah banyak dipilih oleh para ulama yang kita kenal tadi dengan istilah jumhur, yang kita sudah kenal dengan istilah jumhur. Selanjutnya, yang keempat, karakteristik ciri khasnya manhaj salaf yang penuh kemuliaan ini adalah manhaj salaf merupakan manhaj yang adil, yang tidak condong kepada sesuatu golongan kemudian melemahkan golongan yang lainnya. Tidak adil, tidak ada kezaliman, tidak ada kecondongan, tetapi dia selalu berdiri di atas keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu," dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Lihat sebagaimana sudah berapa besar kezaliman yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memboikotnya, menghujatnya, memfitnahnya dengan tuduhan-tuduhan kalimat yang tidak baik kepadanya, sihir, gila, dan seterusnya. Na'udzubillah. Ya. Kemudian bahkan sampai nyawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai taruhan di dalam sayembara. Mereka memiliki keinginan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana upaya adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu besar dan banyaknya kezaliman yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Mekah, tatkala Nabi melakukan Fathu Mekah, penaklukan terhadap kota Mekah, padahal kan Nabi tahu siapa aja yang pengen menzaliminya, siapa yang menghujatnya. Apakah Nabi menggantung dia kemudian dipanah dari jauh? Maka jawabannya tidak. Ketika orang ini sudah bersembunyi, apalagi dia mengaku kalah, dia menyerah, apakah langsung dibunuh oleh Nabi SAW? Maka jawabannya tidak. Siapa yang bersembunyi di rumah fulan, sahabat ini, siapa yang begini dan begitu, Nabi SAW memberikan syarat. Siapa yang ingin dia tidak diperangi tatkala ditaklukkan kota Mekah, maka Nabi SAW mematuhi syarat yang telah dia tentukan sendiri kepada mereka penduduk Mekah dan seterusnya. Dan ini tentu menjadi pelajaran yang baik untuk senantiasa bersikap
adil. I'dilu kata Allah Subhanahu wa taala, berlaku adillah kalian. Karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Siapa yang ingin bertakwa dengan ketakwaan yang baik kepada Allah Tabaraka wa taala, maka hendaknya dia bersikap adil, bersikap adil. Dan di antara bentuk sifat adil yang diberikan dan diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala memperlakukan hukum potong tangan untuk mereka pencuri yang mencuri, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat." Kalau sekiranya putri Nabi Muhammad yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha mencuri, laqata'tu yadaha, maka akulah yang akan memotong tangannya. Maka dari kalimat yang disampaikan oleh Nabi ini sebagai pernyataan keadilan, tidak pandang bulu. Mau bulu apa ini? Subhanallah. Tidak pandang kekerabatan, tidak pandang kekeluargaan. Kalau keluarganya yang dia cintai ini melakukan kezaliman, menyelisihi syariat Islam, dan memang pantas untuk ditegakkan hukum syariat Islam, diantaranya adalah potong tangan, maka Nabi pun juga akan mengamalkannya, melakukannya. Maka inilah kriteria manhaj salaf, yaitu manhaj yang adil, ya. Dan bentuk-bentuk keadilan disebutkan oleh penulis, dikutip oleh Ustaz Al-Fadil Yazid ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, adalah pertama, tidak menolak kebenaran lantaran orang yang mengatakannya adalah pelaku kebatilan. Karena pelajaran itu diambil dari perkataan, bukan dari orang yang mengatakannya. Sekalipun orang ini adalah ahlul batil, ahlul syirki wal bid'ah contohnya, tapi kalaulah dia memberikan nasihat yang baik dan benar adanya, maka wajib bagi kita yang mengakui adalah orang yang berada di atas manhaj salaf, wajib untuk menerimanya. Jangan pula kita membantahnya, ngeyel, antum aja baru kemarin kan, kemarin baru ini melakukan kesyirikan, ini ada fotonya, masya Allah. Jangan, tidak boleh. Kita kalau kebenaran itu sudah disampaikan, walaupun itu datang dari lisan orang yang banyak melakukan kebatilan dan kemungkaran, maka wajib bagi kita menerimanya, wajib bagi kita untuk menerimanya. Bahkan sampai-sampai di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa yang disampaikan oleh syaitan kepada Abu Hurairah adalah merupakan sebuah kebenaran, ya. Sebagaimana kisah yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya Fathul Bari. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersama syaitan yang mengajarkannya ayat kursi. Allahu Akbar. Syaitan, ya, untuk mengusir dan menjaga diri Abu Hurairah dari gangguan syaitan, ya. Rasulullah SAW ketika mendapatkan kisah tersebut dari Abu Hurairah, jadi ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, kemudian didapatkan beberapa kali di malam hari ada orang yang mencuri harta yang terjaga di dalam Baitul Mal, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan apa di hari yang ketiga? Kalau engkau tidak mau lagi bertemu denganku, maka bacalah ayat kursi. Kisah ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah syaitan, dia adalah syaitan. Amma innahu qad sadaqaka, adapun syaitan ini telah berkata jujur kepadamu. Wa huwa kadzub, namun syaitan ini banyak melakukan apa? Perkataan dusta, banyak mengucapkan perkataan dusta. Tapi pas giliran yang ini benar nih. Yang membenarkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bisa membenarkan datang dari wahyunya Allah, karena tidaklah Nabi berucap melainkan semuanya ini datang merupakan dari wahyunya Allah, ya. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Najm ayat yang keempat dan kelima, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berucap dari lisannya, datang dari hawa nafsunya, melainkan dari apa yang beliau ucapkan semuanya datang dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini yang membenarkan cerita yang dilewati oleh
Abu Hurairah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa membenarkan perkara yang gaib tadi melewati wahyunya Allah, sehingga ini hanya berlaku kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa kita bawa di masa kita saat ini. Ya, tidak bisa kita bawa di masa kita saat ini. Tiba-tiba nanti ada yang mengatakan ahlul ilmi, oh itu benar tuh kata syaitan. Ya, kita tidak tahu. Ini syaitan, ini malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tahu. Seperti malaikat Jibril, hadis Jibril yang ketika itu fa'asnada rukbatayhi ila rukbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa doa yadayhi ala fakhidai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu dia menyandarkan dua lututnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan dua tangannya di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau malaikat Jibril alaihi salatu wasallam berwujud layaknya manusia. Sampai-sampai Nabi bertanya kepada Umar, apakah engkau mengetahuinya? Ya, kepada sahabat yang lainnya pun juga mereka tidak tahu siapa yang datang. Sampai-sampai mereka tidak mengenal siapa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau mengetahuinya? Maka Umar mengatakan, Allah wa Rasulul a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi mengabarkan, dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, Nabi mengetahui mana malaikat dan mana syaitan, dan Nabi mengetahui pun juga bukan karena apa, mata batinnya itu sudah dikasyaf sudah dibuka, tidak ya. Memang jiwa Nabi pernah dibelah untuk dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan berarti dia mengetahui perkara gaib. Ya, malaikat ini perkara gaib, jin ini adalah perkara gaib. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihatnya. Namun Nabi bisa mengetahui ini adalah syaitan dan ini adalah malaikat karena diberitahukan, dikabarkan, diinformasikan melewati wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk keadilan adalah kebenaran yang ada pada orang yang menyelisih tidak diingkari meskipun tabiatnya jelek, walaupun mungkin perangainya, sikapnya, orangnya jelek, tapi kalau memang ternyata yang dia sampaikan adalah sebuah kebaikan, walaupun dia nyampainya cara dengan marah-marah. Kadang-kadang kan kita bisa menolak kebenaran gara-gara cara penyampaian. Biasa aja nyampainya, santai aja bang, dan seterusnya. Kita menolak kebenaran karena cara penyampaian orang itu marah-marah, keras, suaranya meninggi, sampai didengar oleh orang lain. Kita dibuat malu. Walaupun kita dibuat malu dengan tingginya suara orang yang memberikan nasihat kepada kita, maka yang lebih harusnya kita malu apa? Kalau kita tidak menerima kebenaran. Yang harusnya kita lebih malu itu adalah bukan tatkala kita dinasihati, tetapi tatkala nasihat ini tidak kita terima sampai di dalam hati. Inilah yang harusnya kita malu. Jadi malu itu adalah ketika ada kebenaran tapi kita tidak terima di dalam hati, namun kita ingkari. Maka inilah harusnya berada di letak malu tersebut, ya, malu tersebut. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang berakal sehat dan ikhlas adalah mengharapkan kebenaran berada pihak yang menyelisihinya. Ini yang berat bagi kita ini. Apalagi kita tahu orang yang berada depan kita ini banyak melakukan kemungkaran dan kebatilan. Tapi untuk bisa menghadirkan harapan bahwasanya orang ini berada di dalam kebenaran, berat rasanya. Bahkan mungkin hampir-hampir kita mengatakan apa? Orang ini kayaknya nggak ada yang dia lakukan, melainkan semuanya selalu keliru dan salah. Malah kita sudah memvonis orang ini selalu berada di dalam kesalahan. Nah, ini dia. Justifikasi inilah yang harusnya dikikis dan dihilangkan daripada tabiat orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Para penuntut ilmu yang sedang mengkaji kajian salaf, yang berupaya mengamalkan pemahaman dan pengamalan manhaj salaf, maka ini yang harus dia lembutkan dari hatinya, yaitu berharap bahwasanya kebenaran itu berada pada pihak yang menyelisihinya. Dia berharap, oh mudah-mudahan yang dilakukan itu benar, ya. Mudah-mudahan orang ini selalu berada di dalam kebenaran, ya. Kesalahan orang menyelisihi tidak boleh menyebabkan berlaku zalim kepadanya.
dan menyia-nyiakan haknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa kejahatan orang-orang kafir, orang-orang murtad dan khawarij lebih besar daripada kejahatan orang-orang zalim. Adapun jika mereka orang khawarij dan selain mereka tidak menzalimi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh menzalimi mereka kecuali menurut batas-batas syariat Islam yang diperbolehkan. Pernyataan beliau di atas tidak mencegah diwajibkannya menjelaskan kerusakan yang ada pada kitab-kitab ahlul bid'ah. Al-Qurafi rahimahullah ta'ala berkata, kerusakan-kerusakan itu harus diperintahkan sebisa mungkin, harus diperingatkan sebisa mungkin, dengan syarat tidak melewati batas kejujuran, tidak boleh membuat kedustaan terhadap pelakunya dengan menuduhnya melakukan perbuatan keji selama tidak melakukannya. Contoh, orang ini mengajak kaum muslimin melakukan kesyirikan. Kita nggak mau kaum muslimin melakukan kesyirikan, akhirnya kita memberikan apa? Pernyataan tuduhan. Oh, yang ikut dengan dia hati-hati, ntar dipinjam sama dia duitnya. Orang ini suka minjem nih. Orang ini suka minta bayaran gitu contohnya. Padahal kita nggak tahu orang ini dia suka minjam, dia suka minta bayaran kepada pengikutnya, nggak tahu kita. Tapi karena kita pengen menghalang kaum muslimin untuk diajak melakukan kesyirikan oleh orang ini, akhirnya kita menghadirkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat, ya, fitnah-fitnah yang keji kepada orang tersebut. Maka tidak boleh. Disinilah dituntut untuk adil, menyampaikan kebenaran harus dengan cara yang benar, menyampaikan kebenaran harus dengan cara yang benar, mencegah daripada kebatilan jangan menggunakan cara yang batil. Ya, mencegah kebenaran jangan dengan menggunakan cara yang batil. Tidak boleh dikatakan kepada ahlul bid'ah dia peminum khamar. Orang ini selalu berbuat bid'ah, kemudian mengajak pengikutnya untuk melakukan bid'ah. Kemudian kita bilang apa? Jangan. Padahal tujuan kita ini pengen mencegah orang lain melakukan bid'ah seperti bid'ah yang dia lakukan. Tapi kita memberikan tuduhan apa? Oh, ini suka minum khamar. Oh, orang ini suka berzina dan yang lain sebagainya. Maka ini tuduhan yang tidak diperbolehkan untuk kita lemparkan kepada pelaku kemungkaran, walaupun memang tujuannya adalah untuk mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Maka kalau kita ingin mencegah orang daripada melakukan kemungkaran, jangan dengan cara yang mungkar. Jangan dengan cara yang mungkar. Selanjutnya, yang keempat, bentuk keadilan adalah berprasangka baik dan tidak mencela orang yang menyelisihinya. Berprasangka baik diantaranya apa? Oh, mungkin dalil ini belum dia pelajari secara detail. Oh, mungkin riwayat ini belum sampai kepadanya sehingga dia masih kekeh dengan pendapat yang menyelisihi mayoritas para ulama. Contohnya seperti diperbolehkannya nikah mut'ah. Dahulu para sahabat ada yang kekeh dengan pendapat ini, bolehnya nikah mut'ah sebagaimana keyakinan yang dianut oleh orang-orang Syiah. Tapi ternyata dalil pelarangan nikah mut'ah itu sudah ada datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian para sahabat ketika itu masih menghalalkan karena bisa jadi ada riwayat dalil pelarangan itu yang belum sampai kepada mereka, sehingga mereka menyelisihi apa yang telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersikaplah kita untuk berprasangka baik kepada orang yang menyelisihi kita dan juga tidak mencelaknya atas apa yang telah mereka lakukan, menyelisihi pendapat yang telah kita sampaikan. Kemudian yang kelima, wasatiyah, bersikap pertengahan, tidak gulu berlebih-lebihan, karena agama kita adalah merupakan agama yang pertengahan. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah pula kami jadikan kalian yaitu umat Islam sebagai umat pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak ada kekurangan. Ya, biduni ifrat wa tafrit. Duna ifratin wa tafrit, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak melakukan sesuatu yang mengurang-urangi, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangi syariat yang ada di dalam Islam.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahlul kitab, kepada Bani Israel dari Yahudi ataupun juga dari Nasrani, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam agamamu, karena Bani Israel adalah mereka orang-orang yang melampaui batas. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, illal haq. Maka inilah agama kita, agama wasitiyah, agama yang tidak mengajarkan upaya atau sikap berlebih-lebihan dan juga tidak mengurang-urangi ajaran yang ada di dalam syariat Islam. Kemudian penulis menerangkan sifat berlebih-lebihan atau gulu terdapat di dalam 4 perkara. Pertama, di dalam akidah. Kemudian yang kedua adalah gulu dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, gulu di dalam muamalah. Dan yang keempat, gulu di dalam adat istiadat. Nah, ini tambahan faidah lagi yang luar biasa bermanfaat untuk kita. Di antara sikap adil yaitu tidak berlebih-lebihan. Dan berlebih-lebihan itu terhadap 4 perkara. Yang ini dilarang oleh Islam. Gulu di dalam akidah, kemudian gulu di dalam ibadah, kemudian gulu di dalam muamalah, dan gulu di dalam adat istiadat. Nah, apa penjelasan masing-masingnya terkait masalah gulu ini? Insya Allah akan kita lanjutkan penjelasannya di pertemuan yang akan datang. To be continue insya Allah. Don't go anyway. Ya, stay tune here. Ya, dan don't forget apa Ustaz? Like, subscribe, and share. Masya Allah. Jazakumullah khairan untuk teman-teman ikhwah dan akhwat yang telah berupaya semangat untuk mempelajari kitab yang penuh keberkahan dan kebaikan ini. Semoga apa yang telah kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga ilmu yang telah kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam kebaikan hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.